Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan keterampilan menulis. Saudara sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah penyusunan karangan. Nah, tentu saja Anda sudah sering ya membuat sebuah karangan. Nah, namun saya ingin mengajak Anda bagaimana sebetulnya cara kita menyusun karangan dengan baik. Saudara, untuk menyusun sebuah karangan tentu saja terlebih dahulu yang Anda lakukan adalah Anda harus membuat draft karangan. Nah, draft karangan ini sebetulnya saudara berupa konsep karangan Anda yang nantinya Anda sempurnakan setelah konsep ini Anda buat. Nah, penulisan draft atau konsep ini merupakan aktivitas seorang penulis yang dimulai dengan menata butir-butir gagasan yang dimiliki itu ya dilakukan secara hierarkis. Nah, untuk apa? Untuk menempatkan sifat hubungan antar komponen tulisan kita tadi itu, sehingga nanti ya topik yang kita angkat itu betul-betul bisa kita kemas ke dalam sebuah ya konsep tulisan yang menarik untuk dibaca, sehingga orang itu senang nanti membacanya ya. Oleh sebab itu saudara, kita buat dulu sebetulnya kerangka karangannya. Kan pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang bagaimana cara membuat kerangka karangan. Nah, bisa berupa kerangka paragraf dan juga bisa berupa kerangka kalimat ya. Kerangka paragraf maksudnya itu bisa berupa kerangka topik maksud saya, dan bisa juga berupa kerangka ya kalimat. Nah, saudara, pada dasarnya ini penulisan draft itu merupakan aktivitas menyusun kerangka, atau yang kita maksudkan adalah menyusun karangan secara utuh. Jadi saya ulangi lagi, tadi mohon maaf ada kesalahan sedikit, yaitu penulisan draft itu merupakan aktivitas menyusun karangan secara utuh. Jelas ya? Saya ulangi lagi bahwa penulisan draft itu merupakan aktivitas menyusun karangan secara utuh. Baik, saudara. Nah, bagaimana langkah-langkah di dalam penulisan draft karangan itu? Adapun langkah-langkah yang harus Anda lakukan, yang pertama adalah Anda harus membaca semua kartu catatan Anda. Nah, kartu catatan ini sebetulnya dari hasil membaca Anda. Oleh sebab itu kalau kita membaca sebuah buku, kita tulis ya dalam kartu catatan hal-hal yang penting nantinya yang akan kita tuangkan dalam tulisan kita. Nah, kemudian yang kedua, Anda harus mempertimbangkan semua materi yang sudah dipersiapkan. Nah, tentu saja ketika Anda sudah mengangkatkan sebuah topik, begitu ya, topik itu adalah hal yang akan kita kembangkan dalam ya karangan kita, sedangkan tema itu kan hal yang mendasari karangan kita. Jadi kalau tema sifatnya masih umum, sedangkan topik itu sifatnya sudah spesifik. Jadi yang kita kembangkan dalam tulisan kita, dalam karangan kita itu adalah topiknya. Makanya saudara, kita harus mempertimbangkan semua materi yang sudah kita persiapkan tadi sesuai tidak dengan topik yang kita angkat. Jadi semua bahan tersebut harus sesuai dengan topik yang kita siapkan tadi atau yang kita angkat. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan kerangka tulisan. Makanya saudara, kerangka tulisan atau kerangka karangan itu sebetulnya wajib kita buat sebelum kita menyusun sebuah karangan tadi itu. Nah, oleh sebab itu dengan adanya kerangka tulisan ataupun kerangka karangan, kita akan mudah untuk menyusun karangan kita. Karena kerangka karangan ini menjadi panduan kita untuk menulis sebuah karangan. Kita kan tinggal menjabarkannya saja ya, tinggal mengembangkan kerangka karangan itu ke dalam ya karangan yang utuh tentunya. Oleh sebab itu, saudara,
silakan saja bahan-bahan yang sudah Anda siapkan tadi buat ke dalam bentuk kerangka karangan atau kerangka tulisan. Kemudian saudara, yang keempat, jangan lupa Anda mengelompokkan bahan-bahan dan catatan-catatan bahan tulisan Anda tadi berdasarkan topik ya, dan menempatkannya ya, ataupun menempatkan kelompok-kelompok bahan tulisan itu dalam kerangka tulisan ataupun dalam kerangka karangan Anda tadi. Ya, jadi disesuaikan dengan sub-sub topiknya. Anda akan meletakkan ya bahan ini ataupun materi ini ke dalam yang bagian mana misalnya untuk bagian pendahuluannya apa saja, untuk bagian pembahasannya apa saja, untuk bagian penutupnya apa saja misalnya. Nah, seperti itu. Saudara, lalu terakhir yang kelima, Anda mulailah menulis draft kasar tulisan. Jadi, untuk membuat draft karangan itu sebetulnya Anda melakukannya itu berdasarkan kerangka tulisan ataupun kerangka karangan Anda. Makanya setelah Anda membuat kerangka karangan tadi, buatlah draftnya ataupun konsep kasar tulisan Anda ataupun karangan Anda. Itu ya. Ingat bahwa di dalam sebuah karangan itu sebetulnya minimal ada 3 hal yang harus Anda lakukan, yaitu Anda harus membuat pendahuluannya, yang kedua Anda harus membuat isinya, yang ketiga Anda harus membuat penutupnya. Jadi di dalam sebuah karangan pada dasarnya ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Bagian pendahuluan itu saudara, Anda itu menyampaikan ya topik yang akan Anda kembangkan nanti di dalam bagian isi atau bagian pembahasan ya. Nah, oleh sebab itu bagian pendahuluan ini harus menarik sehingga orang itu mau membaca selanjutnya apa yang akan Anda sampaikan nanti di dalam bagian isi atau bagian pembahasan. Kemudian bagian isi, ini bagian batang tubuh saudara. Bagian batang tubuh ini adalah bagian pembahasan terhadap topik yang telah Anda sampaikan di bagian pendahuluan tadi. Oleh sebab itu Anda harus menyampaikannya secara rinci. Di bagian pembahasan ini Anda bahas secara rinci juga, secara jelas ya, sehingga topik yang Anda angkat itu betul-betul bisa menjawab kebutuhan informasi bagi si pembaca nantinya. Oleh sebab itu apa yang Anda bahas ini isinya tadi itu sesuai dengan topik yang Anda angkat atau yang Anda pilih ya. Nah, kemudian ada bagian penutup. Bagian penutup ini saudara bagian akhir dari sebuah karangan atau tulisan kita. Ini adalah bagian simpulannya. Jadi simpulan ataupun Anda bisa membuat suatu pernyataan, statement Anda sebagai seorang penulis dari hasil apa yang sudah Anda bahas tadi. Jadi apa yang Anda bahas tadi di bagian penutupnya bisa Anda buat statementnya ataupun bisa Anda simpulkan ya. Buat dalam bentuk sebuah simpulan terhadap apa yang sudah dibahas, namun bukan copy paste ya hasil simpulan ini dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Ya, bahasanya berbeda tetapi maksudnya sama. Jadi bagian isi tadi Anda membahas secara rinci, secara kronologis dari A sampai Z, sedangkan di bagian simpulan ini lebih singkat, lebih ringkas ya. Anda menyimpulkan apa yang Anda bahas tadi dengan menggunakan bahasa yang berbeda tetapi maksudnya sama. Jelas ya kira-kira. Nah, kemudian saudara, selanjutnya ya tentu saja bagaimana sebetulnya Anda mengungkapkan gagasan dalam karangan tersebut. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa apabila Anda ingin mengungkapkan gagasan dalam karangan itu dengan baik, maka pengungkapan gagasan ini tidak selalu bersifat verbal ya, yakni pengungkapan dengan kata, frase, kalimat, dan untaian kalimat, tetapi dapat juga bersifat visual. Jadi ketika kita mau mengungkapkan gagasan ini saudara, tidak harus bersifat verbal terus. Ya, seperti kita mengungkapkan dengan kata, frasa tadi ataupun kalimat,
dan juga untaian kalimat, tetapi Anda juga bisa mengungkapkannya secara visual. Saudara, pengungkapan visual itu berwujud berupa tampilan-tampilan visual ya, seperti tabel, diagram, figurasi, kemudian organigram, dan juga poligon. Paham, saudara? Baik, kita teruskan ya. Nah, adapun hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan dalam menggunakan tampilan visual dalam karangan Anda, itu adalah yang pertama, tampilan visual itu berfungsi sebagai materi suplemen terhadap tampilan verbal. Jadi hanya sebagai pendukung ya. Jadi tampilan visual kita jadi itu untuk mendukung materi yang kita bahas tadi dan merupakan materi suplemen atau materi tambahan. Nah, oleh sebab itu dengan adanya tampilan visual ini, saudara, orang itu akan lebih mudah membaca ya materi yang kita sampaikan. Nah, kemudian saudara, yang kedua, tampilan visual itu senantiasa menjadi bagian integral teks. Jadi, tidak bisa dipisahkan antara teks dengan tampilan visual ini. Misalnya berupa tabel ya, berupa ya tadi itu selain tabel diagram misalnya, gambar. Nah, ini kan merupakan satu kesatuan dari teks tersebut, tidak bisa kita pisahkan dari teks tersebut ya. Oleh sebab itu, biasanya kalau hasil penelitian kita buat dalam bentuk artikel misalnya, kita kan membutuhkan ya daftar tabel ataupun membutuhkan gambar dan lain sebagainya, silakan saja disampaikan secara visual. Kemudian yang ketiga, tampilan visual yang mengganggu tampilan verbal ini perlu Anda hindari dengan ya cara menempatkan tampilan visual yang berupa tabel tadi itu. Nah, saudara, jadi yang mengganggu tampilan verbal Anda, misalnya itu tampilan visualnya itu ya sudahlah, tidak perlu Anda berikan tampilan visualnya. Tetapi yang tidak mengganggu tampilan verbal Anda, silakan Anda berikan. Karena nanti kalau misalnya semua ya tampilan visual, ya orang juga kan akan terganggu membacanya. Apa ya maksudnya? Oleh sebab itu pada dasarnya setelah adanya tampilan visual, sebaiknya Anda jelaskan dengan verbal atau secara verbalnya atau tampilan verbal ya. Ya, saudara, saya yakin ya Anda itu bisa membuat ya draft karangan dengan baik, Anda bisa menyusun karangan dengan baik. Ya, itu tadi ya cara-caranya. Anda bisa melakukan berbagai hal yaitu di dalam membuat sebuah karangan yang baik tadi itu. Tetapi ingat, kembali lagi saya sampaikan pada Anda bahwa apabila Anda ingin membuat sebuah karangan, yang pertama Anda lakukan, buatlah draft karangannya. Nah, draft karangan ini dibuat ya berdasarkan itu tadi, kerangka karangan Anda atau kerangka tulisan Anda ya. Nah, jadi saudara silakan untuk ya membuat tugas Anda, yaitu buatlah sebuah rangkuman ataupun konsep tentang penyusunan karangan. Ya, buat sebuah konsep atau rangkuman dari pembahasan yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu tentang penyusunan karangan. Kemudian tugas tersebut silakan dikirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com ya. Silakan dikirim ke email saya tugasnya ke dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira demikian untuk pembahasan perkuliahan kita pada hari ini. Saya yakin Anda bisa mengikutinya dan silakan saja untuk menambah pengetahuan Anda tentang penyusunan karangan. Anda bisa membaca buku-buku yang berhubungan dengan materi yang kita bahas saat ini. Juga Anda bisa membuka internet ya, baca tentang penyusunan karangan, banyak sekali di Mbah Google ya. Ya, silakan saja Anda baca. Saya yakin Anda bisa menguasai bagaimana cara menyusun karangan yang baik. Selamat bekerja dan selamat belajar. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.